Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat Pagi Ibu Desli. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap semangat ya. Sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Mari ketua kelas pimpin doanya untuk Surur untuk memimpin doanya sebagai ketua kelas. Baik Ibu, mari teman-teman semuanya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Surur. Apa kabar semuanya? Udah pada sarapan belum nih? Kayaknya muka-mukanya belum. Semalam kayaknya begadang nih. Masih ada yang ngantuk. Ya, semalam tidur jam berapa? Turun jam 1, Bu. Tidur jam Begadang 1, main ngapain? game Ngerjain LMS atau ngerjain tugas atau main game? Main game Ibu. Oh, main game ya? Oh ya. Oke, semoga kalian tetap semangat ya, walaupun ngantuk-ngantuk, tapi Ibu rasa kalian semangat, karena kalian ini kelas 12 harus penuh semangat dalam setiap kegiatan ya, supaya semoga nggak ngantuk ya, kalau ngantuk semuka. Oke, hari ini hadir semua? Udah di absen belum? Coba Ibu absen ya, Nisa hadir, Nisa. Mas Tiara. Mas Tiara hadir. Hadir Ibu. Oke. Nisa, Mas Tiara hadir ya. Kosana. Hadir Ibu. Surur hadir ya. Inas. Hadir Ibu. Erni. Hadir Bu. Irfan. Hadir. Dewi. Hadir Bu. Vera. Hadir Ibu. Desi. Oke, hadir semua ya. Hadir Ibu. Ya. Alhamdulillah. Hari ini ya kita mau ngebahas apa ya? Ibu share screen dulu ya, izin share screen. Nih, Ibu ngebahas ini. Kelihatan tidak? Sudah Ibu. Sudah ya. Nah, yuk rencanakan karirmu setelah lulus. Nah, kenapa sih kita perlu ngebahas ini? Ya, sebelum kita ngebahas ini, marilah kita, kayaknya masih pada ngantuk ya, masih pagi nih, belum pada sarapan. Coba tes breaking dulu deh. Ice breaking supaya kalian itu tidak ngantuk lagi. Ice breakingnya seperti ini. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Selamat malam, tidak perlu tepuk tangan ya, jadi cuma ini doang. Selamat pagi. Buka mute-nya. Oke, dibuka semua mute-nya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Kita sekali lagi, kayaknya masih ada yang ngantuk nih. Ini belum semangat nih. Dewi, mana Dewi? Dewi, Erni, coba, ayo. Selamat pagi, ayo. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Malam-malam.
Ya, Irfan masih ngantuk nih kayaknya nih malam. Oke, udah pada fokus belum nih? Udah ya? Udah, Bu. Udah ini ceria-ceria semua. Hari ini kita akan membahas yuk rencana karirmu setelah lulus. Coba sama-sama kita baca ini. Sebuah tujuan tanpa Ya, sama-sama coba semua yang dibuka mute-nya. Sebuah tujuan Tanpa rencana hanyalah sebuah keinginan. Ya, jadi sebuah tujuan tanpa rencana hanyalah sebuah keinginan. Ya, jadi segala sesuatu itu harus direncanakan. Kalau enggak tidak akan tercapai. Tujuannya umumnya apa? Ibu ngebahas ini supaya kalian bisa merumuskan usaha serta kemampuan yang dimiliki untuk mencapai karir yang diminati. Yang kedua, tujuan khususnya peserta didik mampu meminati kegiatan belajar untuk mencapai karir yang diminati. Yang kedua, menyimpulkan pentingnya pemilihan karir setelah lulus sekolah. Yang ketiga, menentukan pemilihan karir setelah lulus. Nah, nih, kalian masih pada bingung enggak? Nanti setelah lulus mau melanjutkan kemana? Coba Ibu tanya ya ke Mbak Dewi. Mbak Dewi setelah lulus ingin melanjutkan kemana? Belum tahu nih Bu, masih bingung. Oh, masih bingung ya. Kalau Mbak Mas Tiara? Bingung juga, Bu. Bingung banget. Oke, apakah ada yang sudah menentukan nanti setelah lulus SMK ini mau melanjutkan kemana? Oke, mungkin Vera kali ya, Vera? Berwirausaha, Bu. Berwirausaha, usaha apa, Mbak Vera? Usaha apa, Mbak Vera? F&B, Bu. Oke, semoga tercapai ya. Oke, Amin. udah lihat ini kebanyakan respon kalian ini nampaknya masih bingung ya. Nanti setelah lulus akan bekerja kah atau melanjutkan kah atau berwirausaha. Nah, Ibu ingin membahas menjelaskan langkah-langkah yang akan kita lakukan pagi hari ini. Yang pertama kita akan menonton video yang dimana nanti kalian akan menyimpulkan permasalahan yang terjadi, kenapa bisa terjadi yang ada di video ini. Lalu yang kedua itu nanti kalian akan berdiskusi tentang membahas suatu topik ya tentang perencanaan karir. Yang ketiga, kalian nanti akan melakukan presentasi. Ya, nanti Ibu buat kelompok, nanti presentasikan setiap kelompoknya, nanti diwakili boleh. Nah, nanti juga ada dari Ibu akan penjelasan melalui slide PowerPoint dan video lagi, lalu dilanjutkan dengan pembuatan mind mapping ya di akhir kegiatan, lalu dilanjutkan dengan mengisi lembar evaluasi hasil ya. Setelah kalian melakukan kegiatan ini ya, kalian akan diminta untuk mengevaluasi hasilnya nanti, apakah kalian sudah mengerti atau masih bingung. Nanti kalian bisa memilih pernyataan di setiap item dengan menggunakan Google Form-nya. Oke. Lalu kegiatan hari ini berjalan selama 45 menit ya. Nanti kalau misalnya waktunya sudah habis, mohon ingatkan ya Mas Surur kalau Ibu lupa. Kalau misalnya nanti waktu sudah habis pelajaran berikutnya. Untuk memulai langsung saja ya kita saksikan videonya. Ya, diputar ya. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yakni mencapai 48 juta jiwa, tingkat pengangguran terbuka masih menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Tercatat pada survei yang dilakukan BPS pada Agustus 2019, sebanyak 1,9 juta penduduk Jawa Barat hidup tanpa pekerjaan.
SMK atau sekolah menengah kejuruan disebut sebagai salah satu penyumbang pengangguran terbesar. Bukan tidak ya, tapi kurang. Begitu faktanya bahwa kita masih 14,53 pengangguran dilihat dari terbelakang. Jadi sebetulnya kalau sekarang itu SMK itu memang diharapkan sesuai dengan kebutuhan industri, terutama adalah di wilayahnya. Misalnya ketika misalnya sekarang di daerah yang otomotif, sebaiknya itu mereka juga bisa memenuhi pasar itu. Nah, harapan kita sebetulnya terjadi kolaborasi. Berdasarkan statistik tingkat pengangguran terbuka, dilihat dari latar pendidikan. 14,53% merupakan lulusan SMK. Kedua ditempati lulusan SMA dengan 10,89%. Tingkat SMP, universitas dan diploma masing-masing di angka 8, 6, dan 7. Sementara lulusan sekolah dasar hanya menyumbang 4,26% TPT. Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik Inovasi Pendidikan dan Pendidikan Kedamaian LPPM UPI, Cecep Darmawan menyebut, ada sejumlah hal yang harus diperbaiki agar lulusan SMK bisa langsung terserap di lapangan kerja. Salah satunya orientasi kurikulum yang harus berubah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Hanya sesungguhnya berdirinya SMK itu harusnya nempel dengan berdirinya industri-industri itu. Jadi bukan memperbanyak SMK tanpa orientasi yang jelas. Yang kedua, SMK juga harusnya berorientasi pada kearifan-kearifan lokal. Maksudnya kalau daerah itu membutuhkan misalnya pertanian, SMA-nya pertanian. Kalau industri, SMP-nya industri. Kalau misalnya kelautan atau pantai, ya berkaitan dengan itu. Sejak 2016, jumlah sekolah menengah kejuruan meningkat drastis. Hingga saat ini, ada 2.937 SMK di Jawa Barat, 10%-nya SMK negeri. Oke. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari video yang tadi, Mas? Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Nanti Ibu akan memberikan reward untuk kalian yang bisa menjawabnya. Siapa ayo? Siapa yang berani? Ada yang berani kenapa pengangguran ini bisa terjadi? Oke, ada yang berani? Siapa ayo? Sebelum Ibu tunjuk. Saya Bu Desli. Ya, silakan. Ya, silakan. Kayaknya Indonesia kekurangan lapangan kerja, sedangkan usia produktif untuk bekerja banyak ya Bu. Jadi banyak lulusan pelajar yang nganggur. Oke, jadi kita tuh kekurangan lapangan pekerjaan ya menurut Mbak Nisa, sedangkan lulusannya jadi lebih banyak daripada angka lowongan ya. Jadi jadi tidak sebanding ya. Siapa lagi? Saya, Bu, Oke. saya Ya, Mas Wuro, ayo silakan. mungkin ini kali ya, Bu. Jadi jurusan anak-anak yang setelah lulus SMK itu tidak sesuai dengan yang ada di masyarakat kali ya, Bu. Misalkan jurusan kayak tadi disebutkan jurusan pariwisata, tetapi sekolahnya ada di tengah-tengah pabrik-pabrik, kan itu nggak nyambung. Jadi rata-rata mereka akhirnya nganggur seperti itu. Nah, oke, terima kasih Mas Wuro, Mbak Nisa. Nah, bisa Ibu simpulkan dari video yang ini tuh pengangguran semakin banyak ya, sedangkan lapangan pekerjaan semakin sedikit. Nah, apa yang harus kalian persiapkan? Dan apa yang harus kalian lakukan untuk saat ini? Dan apa yang harus kalian rencanakan supaya kalian ini tidak menjadi penyumbang pengangguran ya? Pengangguran SMK dibilang salah satu pengangguran terbesar. Ibu tidak setuju karena yang namanya SMK, sekolah menengah kejuruan ini dipersiapkan untuk bekerja ya. Jadi anak-anak yang lulusan SMK otomatis dia harus mendapatkan pekerjaan. Nah, kenapa bisa terjadi anak SMK menjadi pengangguran, menyumbang pengangguran ya? Supaya ini tidak terjadi, marilah kita berdiskusi ya. Berdiskusi, Ibu akan membuat beberapa kelompok
Nah, di sini Ibu akan membuat 2 kelompok. Nah, absen 1 sampai 4 kelompok 1, absen 2 sampai 8 kelompok 2, absen 3 9 sampai 12 kelompok 3 dan seterusnya. Ya, jadi ada 4 kelompok. Jadi tema yang akan kalian diskusikan ini, kalian nanti akan berdiskusi, boleh mencari sumbernya dari internet, bertanya ke orang tua atau mungkin ke guru atau teman sebaya, ya. Jadi membahas ini, apa yang harus dilakukan sebelum menentukan karir dipilih. Yang kedua, bagaimana menentukan karir berdasarkan kemampuan bakat dan minat. Yang ketiga, kendala yang dihadapi, ya. Ada pertanyaan? Ya, jadi nanti akan kalian boleh berdiskusi. Setelah diskusi dilakukan, kalian boleh mempresentasikan, nanti menunjuk ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari 4 pertanyaan ini. Ya, nanti supaya teman-teman kalian tuh bisa memahami, terus kalian juga akan aktif berdiskusi, ada poin nilainya juga. Untuk tadi yang aktif bertanya, Ibu akan memberikan poin ya. Jadi setiap poin itu nanti Ibu akan di akhir bulan memberikan hadiah untuk kalian yang poinnya tinggi. Oke ya. Ya, semakin semangat kalian, maka semakin poinnya semakin bagus. Oke. Lalu nanti dilanjutkan nih. Nah, kalian diskusi kelompok dulu ya. Diskusi kelompok, lalu dipresentasikan. Kelompok 1 udah siap belum? Udah siap ya? Ayo dipresentasikan. Kelompok 1 selesai, dilanjutkan kelompok 2. Oke. Nanti kelompok 2 selesai, dilanjutkan dengan kelompok 3 dan seterusnya sampai selesai. Jadi setelah pembahasan kelompok, nih kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke. Ya. Bentar ya, Nak. Aduh. Maaf ya. Oke. Berdiskusi. Sudah ya. Oke. Nggak bisa, nggak ada. Oh, diskusi lagi. Hidup adalah pilihan. Caranya gimana? Oh, gue udah sign in di situ. Saya kuliah, saya masih bekerja, saya ambil usaha atau saya menganggur saja. Jadi hidup adalah pilihan. Ya, kalian bisa memilih saya harus kuliah kah, saya mesti bekerja kah, saya akan berusaha atau saya menganggur saja. Pilihlah yang terbaik menurut kalian, ya. Jangan sampai memilih yang poin 4 nih, menganggur. Oke, lalu merencanakan setelah lulus sekolah. Nah, ini apakah perencanaan karir itu? Perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasarkan pada potensi, minat, bakat, keyakinan, dan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara hidup maupun kuantitas kesejahteraan. Yang kedua, langkah-langkah dalam perencanaan karir. Yang pertama yaitu mengembangkan rencana karir, pikirkan mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan. Yang kedua, tinjaulah bakat. Nah, tadi kan Ibu bilang bakat dan minat yang kita miliki. Lihat bakat kalian itu apa. Terus yang ketiga, mencari tahu jenis-jenis karir pekerjaan yang mendekati dengan diri kita. Nah, kalau misalnya kalian belum melaksanakan bakat dan minat, Ibu sarankan kalian mengikuti tes potensi bakat dan minat. Itu bisa kalian nanti dapat dari aplikasi, ya, aplikasi
yang ada di Play Store, cari aja tes bakat dan minat, tuh muncul aplikasi gratis ya. Sekarang itu zaman yang mudah ya, jadi tidak perlu tes lagi dengan membayar ratusan ribu, tapi dengan hasil yang mudah, hasil yang cepat, kalian bisa mengikuti tes bakat dan minat. Setelah kalian mengetahui bakat dan minat kalian akan tahu nih jenis pekerjaan apa sih yang cocok, yang mendekati diri kalian. Apakah seorang dokter, tapi tidak mungkin ya kalau TKJ akan menjadi dokter, atau mungkin menjadi guru, atau mungkin menjadi dosen ya, atau mungkin nanti kalian selalu ingin menjadi melamar di bidang IT yang berkaitan dengan jurusan kalian ya. Yang keempat, bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang dipilih. Yang kelima, kembangkan tujuan karir untuk pekerjaan yang kita pilih. Makanya Ibu selalu bilang ke kalian di awal, kalian buatlah tujuan karir atau yang kalian akan pilih. Nanti tujuan itu nanti akan kalian tempel di setiap di kamar kalian, supaya kalian semangat bangun paginya ya. Jadi setiap kalian merasa lelah, kalian ikut lihat nih tujuan kalian nanti atau pekerjaan yang kalian pilih itu apa. Terus yang keenam, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang kita buat. Yang ketujuh, hal penting yang tidak dilewatkan adalah masalah keuangan. Yang kedelapan, meminta nasihat beberapa sumber yang diyakini dapat memberikan penjelasan, arahan, dan pilihan karir. Jadi kalian di sini nanti boleh meminta saran dari ibu selaku guru BK, atau mungkin saran dari orang tua, atau orang yang kalian anggap percaya, yakin, atau bisa memberikan nasihat atau informasi berkaitan dengan pilihan karir kalian. Nah, ibu yakin kalian akan merasakan kebingungan ya. Makanya supaya tidak bingung, kalian meminta nasihat dari beberapa sumber. Nih, alternatif ya. Alternatif beberapa pilihan karir setelah lulus SMK, yaitu jika kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, mau kuliah di mana atau mengambil jurusan apa, menghabiskan biaya berapa, menempuh program apa, setelah lulus nanti akan cepat atau pekerjaan, nanti akan cepat dapat pekerjaan atau tidak. Itu yang harus kalian pikirkan ya. Jangan sampai kalian itu ikut-ikutan teman ya. Oke, ikutan teman ya. Untuk waktunya kayaknya waktunya sebentar lagi ya. Jadi Ibu bahas sampai sini dulu. Kalian bisa membuat. Nah, nanti pelajaran selanjutnya akan dilanjutkan di minggu depan ya. Ada pertanyaan sampai saat ini? Ada pertanyaan tidak? Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu minta kalian mengisi lembar kerja peserta didik ya. Ini linknya. Nanti Ibu share juga di grup ya. Ini linknya. Yuk kalian isi sesuai dengan hasil diskusi yang tadi. Tadi kan kita diskusi. Kalian boleh menuangkannya di lembar kerja peserta didik ya. Lalu dilanjutkan membuat mind mapping ya. Masing-masing kalian membuat rencana kalian setelah lulus. Misalkan suruh nanti setelah lulus ingin melanjutkan kemana. Misalkan menjadi tentara ya. Nanti membuat mappingnya ini berisikan poin-poinnya ini. Cita-cita setelah lulus, kelebihan dan kekurangan diri, minat dan bakat. Yang keempat, langkah-langkah yang harus disiapkan untuk mencapai karir impian ya. Boleh nanti kalian diisi di rumah, lalu nanti diupload ya, di Google Form yang tadi, yang linknya tadi. Oke, nanti bisa juga di grup WhatsApp kalian. Yang kedua, mohon diisi
lembar evaluasi hasil angket layanan bimbingan klasikal. Oke. Lembar evaluasi angket layanan klasikal. Nanti ini diisi, kalian pilih aja sangat tidak setuju, misalkan ya sesuai dengan materi yang hari ini, atau mungkin tidak setuju, atau mungkin ragu-ragu, atau mungkin sangat tidak setuju, sangat setuju. Kalian tinggal pilih aja di Google Form. Lalu oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, Ibu minta dong kesimpulan kegiatan hari ini, apa yang kalian dapatkan, ya, apa yang kalian dapatkan. Saya coba Mas Tiara, kesimpulannya apa? Tadi Ibu sudah menyampaikan apa? Oke, Ibu. Jadi Ya. apa yang saya telah pahami tadi yang Ibu sampaikan, kita perencanaan karir itu kan sangat penting Ibu untuk masa depan kita, agar kita nanti ke depannya itu bisa hidup dengan baik, dengan masa depan yang baik juga. Makanya dari sekarang kita harus tahu arah dan tujuan kita mau kemana. Seperti itu ya, Bu. Oke, terima kasih Mas Tiara. Oke, Sama-sama, untuk Ibu. selanjutnya coba Mbak Dewi. Mbak Dewi. Oke, jadi dari yang tadi Ibu sampaikan, yang saya bisa simpulkan itu terkait langkah-langkah merencanakan karir. Kita harus bisa mengembangkan rencana karir mulai dari mengetahui bakat dan minat, terus kemampuan kita, kemudian cari tahu nih jenis-jenis pekerjaan yang kita minati nanti, sehingga kita bisa membuat rencana tujuan karir kita tuh mau kemana. Nah, setelah itu perlu tanya juga nih sama orang-orang terdekat terkait kemampuan kita cocoknya di mana. Seperti itu, Bu. Terima kasih Mbak Dewi, Mas Tiara. Lalu, oke, berhubung waktunya berhubung waktunya sudah habis, dan kalian juga akan melanjutkan ke pelajaran matematika, Ibu minta kalian sama-sama berdoa, ya. Berdoa semoga kegiatan hari ini bisa berjalan, bisa bermanfaat. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan ya, kita akan membahas materi nanti alternatif pilihan karir selalu SMK. Apa aja nanti Ibu akan membahas. Lalu kalian bisa berdiskusi di sana karena waktunya berhubung sudah habis. Ibu akhir saja ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu Desli. Baik, terima kasih Bu Desliana.